Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu semangat, selalu sehat. Kita untuk pertemuan imunologi, ini adalah pertemuan dengan Bu Nova yang pertama kali ya. Semoga teman-teman nanti bisa menyimak sampai dengan akhir dari pertemuan ini selesai. Jadi yang akan kita bicarakan adalah tentang mereview anatomi, imunologi, kemudian bagaimana respon inflamasi ya, dan sel-sel apa yang terlibat di dalamnya. Kemudian terkait dengan bagaimana imunitas bawaan atau adaptif ya, kita akan coba pelajari pada pertemuan kita kali ini. Nah, kita ketahui bersama teman-teman bahwa imun itu kan erat kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh ya. Nah, di dalam tubuh kita itu ada 2 imunitas ya. Nah, imunitas bawaan dan imunitas didapat. Bawaan ini artinya adalah imunitas kekebalan yang dibawa saat lahir. Nah, imunitas bawaan ini merupakan suatu pertahanan garis utama atau garis pertama kita ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang imunitas, itu adalah ibaratnya di dalam tubuh kita itu sebagai tentara ya. Musuh-musuhnya siapa? Jadi musuh-musuhnya adalah semua mikroorganisme yang menyerang ya gitu. Nah, imunitas bawaan itu sudah ada sejak kita lahir ya. Nah, terus kemudian imunitas yang didapat atau disebut dengan imunitas yang spesifik. Nah, imunitas yang spesifik ini adalah tidak didapatkan saat lahir ya, tetapi itu sudah ada di sistem imun kita yang berkembang sebagai sistem limfoid. Jadi sistem limfoid kita itu atau sistem limfatik kita itu kan sudah ada sejak kita lahir ya. Nah, tapi dia akan memberikan perannya secara maksimal itu kalau misalnya sistem limfatiknya itu berkembang dengan baik ya. Jadi saya ulangi bahwa imunitas yang bawaan itu adalah imunitas yang bersifat tidak spesifik, tetapi imunitas yang didapat itu adalah bersifat spesifik. Nah, nanti kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan spesifik dan tidak spesifik. Nah, kemudian berdasarkan WHO tahun 1970-an bahwa imunitas itu didefinisikan sebagai respon imun terhadap antigen. Apa sih antigen itu? Jadi antigen itu adalah merupakan benda-benda asing. Nah, benda-benda asing ini tentunya benda-benda asing yang dinilai oleh sistem imun kita. Jadi harusnya sistem imun kita itu bisa mengenali siapa musuh, siapa kawan, ya. Jadi jangan sampai imunitas kita itu mengalami kelainan sehingga tidak dapat mengenali kawannya ya. Nah, tugas dari sistem imun itu adalah menyerang atau berespon terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini bentuknya bisa secara humoral, bisa secara seluler. Kalau humoral itu adalah bentuk aktivasi dari limfosit B, dan seluler itu adalah bentuk aktivasi dari limfosit T. Itu ya. Nah, sekarang apa sih perbedaannya dari sistem tipe-tipe imunitas, baik itu spesifik dan tidak spesifik? Tidak spesifik itu yang sudah Bu Nova sampaikan adalah yang bersifat
bawaan ya. Baik itu bawaan spesifik ataupun yang tidak spesifik itu adalah bersifat khusus ya, sesuai dengan individunya masing-masing. Namun yang dimaksud dengan bawaan itu adalah dia akan mengenali mikroorganisme itu bersifat apapun mikroorganismenya itu dia akan lawan. Ya, tidak mengenal dia si mikroorganisme A, B ataupun C. Tetapi kalau yang spesifik itu dia sudah mempunyai memori ya, sudah mempunyai memori, dia hanya akan bekerja pada apa yang dia sudah kenal, yang sudah ada di memorinya ya. Misalnya imunitas dia terhadap virus hepatitis B ya, jadi dia akan mengenal hanya pada virus hepatitis B saja. Oh, ada virus cacar. Jadi yang akan bekerja adalah imunitas yang sudah dikenalnya, yaitu tentang cacar. Tetapi bahwa semua virus apapun mikroorganisme itu sudah akan dilawan dulu oleh yang non spesifik. Nah, kita ketahui bersama bahwa sistem imun kita itu menyerang semua mikroorganisme, baik semua zat racun, ya, jamur, virus, bakteri, parasit, ya, atau semua hal terkait dengan radikal bebas atau polusi, ya. Nah, yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa tipe imunitas itu adalah yang innate itu dia merupakan respon imun pada garis pertama. Ya, respon imun sebagai garis pertama yang tidak ada infeksi pun dia sudah eksis, sudah ada, ya. Tapi kalau yang didapat atau adaptif itu adalah merupakan respon imun garis kedua. Apabila pada yang innate atau yang non adaptif atau yang tidak spesifik ini itu gagal ya. Jadi semua mikroorganisme apapun itu akan dilawan oleh innate dulu. Tapi kalau innate itu gagal baru akan second line ya. Baru garis kedua dia akan bekerja. Nah, mekanisme ini akan bekerja kalau ada infeksi. Jadi sistem imun kita itu misalnya sel darah putih kita ya. Jadi sel darah putih kita itu kan ibaratnya sebagai tentara. Tentara yang ada di dalam tubuh kita untuk 24 jam dia akan mengintai terus mana ada mikroorganisme yang masuk. Ya, dia akan beredar ya selalu di dalam pembuluh darah misalnya ada juga ya. Nah, kemudian dia akan langsung tanggap kalau ada infeksi yang masuk. Nah, ini biasanya adaptif ini atau yang didapat ini peran besarnya ada di limfosit B dan limfosit T. Ya, gitu. Nah, kalau terkait dengan yang innate imun ya, dia itu akan melawan pada berespon terhadap garis pertama, dia tidak terbatas oleh siapapun. Mikroorganisme tidak terbatas ya. Nah, kira-kira dia akan bekerja sampai dengan 4 jam. Ya. Nah, tapi kalau yang untuk untuk yang adaptif ya atau yang didapat itu dia harus ada memori dulu. Ya, dia harus kenali dulu. Setelah dia kenal ya nanti akan dia lakukan suatu proses pengikatan antigen dan antibodi ya. Sehingga kalau dia akan simpan memori itu virus ataupun mikroorganisme yang dia kenal itu ya. Sehingga nanti kalau ada mikroorganisme atau virus itu datang lagi dia sudah mempunyai antibodi yang lebih kebal ya gitu. Nah, biasanya itu ada 2 fase untuk yang adaptif ini, dia akan bekerja di awal 4 sampai 96 jam atau yang tipe lambat itu lebih dari 96 jam.
Nah, ini adalah secara garis besarnya bahwa imunitas itu yang non-spesifik atau innate, ya, baik yang innate ataupun yang acquired, ya, atau yang didapat itu bisa secara humoral dan seluler. Kalau humoral itu tadi sel B dia memproduksi antibodi. Kalau yang sel seluler itu adalah sel T, ya. Nah, terus kemudian dalam melawan mikroorganisme yang tadi disampaikan ada innate, terus kemudian ada adaptif, itu mereka bekerja sama, tidak sendiri-sendiri, ya. Jadi innate pada saat bekerja ya dia bekerja ke adaptif. Nah, sesuatu ketika dia akan bekerja sama, ya. Nah, siapa sih yang termasuk ke dalam innate immunity yang ada di dalam tubuh kita? Yaitu misalnya kulit kita sama membran mukosa. Membran mukosa apapun yang ada di dalam tubuh kita, baik yang ada di mulut, di mata, di telinga, di kulit, itu adalah sebagai sistem imunitas kita yang bawaan. Ya, di kulit kita itu makanya salah satu fungsi dari kulit itu adalah sebagai pertahanan tubuh. Ya, karena di dalam kulit itu mengandung suatu pH-pH tertentu ya yang akan dapat melawan mikroorganisme yang akan masuk. Selain dari kulit dan membran mukosa juga barier sebagai fisiologi yaitu tadi ya pH dan temperatur atau suhu kita ya gitu. Jadi suhu itu juga dapat berperan sebagai mikroorganisme yang masuk. Makanya kalau orang demam itu biasanya sebagai patokan bahwa dia sedang ada inflamasi atau infeksi yang masuk ya. Nah, sebetulnya respon demam itu adalah respon pada saat mekanisme di dalam tubuh untuk mengeluarkan jumlah sel darah putih atau leukosit yang banyak sehingga dengan cara menaikkan temperatur ya itu sebagai warning bahwa ada mikroorganisme yang masuk. Nah, terus kemudian selain itu adalah tadi ya tanda-tanda inflamasi. Jadi misalnya tanda-tanda inflamasi kan ada kemerahan, ada pembengkakan, ada panas, ada nyeri, kemudian ada fungsiolesa atau penurunan fungsi. Jadi misalnya kalau kita anggap bisulan misalnya. Bisul itu kan dia ada warna merahnya. Kemudian bisul itu yang namanya bisul pasti terjadi pembengkakan, jendol. Terus kemudian ada juga rasa panas di sekeliling bisul itu. Atau pasti sakit kalau bisul dan misalnya ada di tangan kita akan kesulitan menggerakkan tangan kita misalnya. Nah, itu merupakan suatu respon inflamasi yang bersifat fisiologis sebetulnya sebagai warning bahwa sedang ada mikroorganisme yang masuk dan sebagai pertahanan tubuh kita untuk melawan mikroorganisme tersebut. Gitu. Nah, terus kemudian untuk yang respon adaptif atau yang didapat itu bersifat dia adalah antigennya bersifat spesifik ya, bersifat spesifik ya. Jadi antigen-antigen tertentu ya, antigen-antigen tertentu saja yang bisa dia kenal. Jadi harus dia kenal dulu ya. Terus kemudian bersifat dia dapat membedakan, oh ini virus A, oh ini bakteri B, ya dan lain sebagainya. Jadi dia bisa membedakan mana yang harus dia bunuh, mana yang bukan. Itu diversity. Terus kemudian sifat dari imun adaptif itu adalah dia mempunyai memori terhadap mikroorganisme tersebut. Ya. Terus kemudian itu juga dia dapat mengenali baik itu dirinya ataupun benda asing. Jadi harusnya
imun adaptif ini tidak menyerang dirinya sendiri atau imunnya sendiri. Karena kalau dia menyerang imunnya sendiri, itu yang disebut dengan penyakit autoimun. Nah, nanti akan kita bahas pada part berikutnya. Jadi mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi sistem imun itu yang bawaan dan yang didapat itu teman-teman bisa membedakan. Bu Nova ulangi, kalau yang didapat itu adalah dia dapat mengenal, recognition, kemudian dia dapat mengingat, memori, ya, kemudian dia dapat membedakan antara antigen satu dengan antigen yang lainnya, dan dia bersifat spesifik terhadap antigen tertentu, ya. Jadi ini teman-teman harus paham, mengenali, kemudian mengingat, dapat membedakan dan bersifat spesifik. Nah, kita review kembali organ-organ limfoid yang ada di dalam tubuh manusia adalah ada tonsil. Ya, kalau kita kenal bahasa awamnya tonsil itu amandel. Jadi itu sebetulnya tonsil itu adalah merupakan sebagai anatomi dari salah satu sistem imun kita. Kemudian nodus limfa, ya, nodus limfa yang ada di leher misalnya, itu semuanya yang hijau-hijau itu adalah nodus limfa kita, ya. Kemudian timus itu berada di midsternum, ya, di di tengah bagian sebelah paru kanan dan paru kiri kita, ya. Terus kemudian kalau limfatik kita itu kan banyak ya, dari ujung kaki ya sampai di muka kita, semuanya itu ada sistem limfatik kita yang itu bersifat sebagai pertahanan tubuh kita. Nah, kemudian ada juga spleen, limpa ya, dia sebagai pembentukan dari sel darah ya. Kemudian karena kan untuk minggu ke-5 perkembangan kan untuk hati dan spleen itu adalah sebagai perkembangan dari pembentukan sel darah. Terus kemudian ada mouth juga ya yang berada di daerah gastrointestinal kita ya, ada mukosa, jadi ada lambung, ada usus, itu semuanya ada mukosa-mukosa yang kita sebut dengan mouth ya, mucosa associated lymphoid tissue. Ini sama gambarnya dengan yang tadi untuk nodus limfa ya. Nah, yang kalau kita berbicara organ sistem imun kita, yang bagian pusatnya itu siapa? Ya, jadi organ imun pusat itu adalah dia akan mematangkan ya, mendiferensiasikan dan mematangkan dari imunosit yang ada di bone marrow ya, bone marrow dan yang ada di timus. Timus itu adalah tempatnya adalah sebagai proses pendidikan dari sel darah putih kita ya, limfosit T kita itu akan ibaratnya akan dimatangkan, digojlok ya ibaratnya supaya sel darah putih kita atau limfosit T kita itu kebal terhadap mikroorganisme ya, sehingga harus dididik dulu, dimatangkan dulu di dalam timus. Nah, sedangkan bone marrow itu adalah sumsum tulang yang sebagai proses dari produksi dari sel darah kita ya. Ya, terus kemudian untuk imunitas bawaan ya, di sini kalau kita mau berbicara imunitas bawaan yang tadi sudah disampaikan di depan, di anatomi kita, misalnya di kulit, di mukosa, dan lain sebagainya, itu ada ya. Kemudian secara fisiologi ada temperatur, ada pH, itu yang juga mempengaruhi dari sistem imun bawaan kita. Kemudian ada fagositik dan proses respon inflamasi ya. Nah, biasanya untuk imun innate ya atau imunitas bawaan itu dia akan bekerja pada beberapa penyakit semuanya ya, misalnya ada respon alergi, sepsis, kanker, diabetes, kemudian penolakan organ transplantasi, kemudian asma, kemudian PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis misalnya, atau aterosklerosis, itu semuanya juga ada peran dari imunitas bawaan.
Ini tadi sudah Bu Nova sampaikan ya tentang barrier-barrier pada innate imun. Nah, kemudian kalau yang mediatednya untuk yang bersifat fagosit itu contohnya adalah makrofag dan neutrofil ya. Makrofag dan neutrofil ya itu yang akan bersifat nanti memfagositik atau memakan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian beberapa komponen yang penting dalam imunitas bawaan itu adalah banyak sekali. Ada sel NK atau natural killer ya. Dia akan membunuh virus utamanya ya. Nah, neutrofil dia akan merusak mikroba ya. Terus kemudian untuk makrofag dan sel dendrit itu dia akan merusak mikroba dan juga akan mempresentingkan antigen pada sel T helper ya, sel T pembantu. Kemudian ada juga interferon. Ya, interferon ini dia bertugas untuk menghambat replikasi dari virus. Kemudian komplement ya. Contohnya adalah C3b yang dia akan melawan atau memberikan lubang pada membran bakteri sehingga dapat dilakukan degranulasi atau pemecahan bakteri setelah dia berikan tempat atau lubang pada bakteri. Kemudian ada juga transferin dan laktoferin ya. Dia akan mencegah jadi pertumbuhan bakteri, fever ya. Itu makanya biasanya kalau demam itu suhunya kalau ada mikroorganisme yang masuk akan ada demam ya. Itu karena untuk mencegah pertumbuhan bakteri supaya bakteri tidak berkembang biak. Kemudian respon inflamasi itu untuk membatasi perluasan dari mikroba ya. Jadi respon inflamasi itu merupakan respon fisiologis ya kalau ada mikroorganisme yang masuk. Kemudian ini untuk yang kalau disimpulkan ya, jadi komponen utama itu baik yang innate ataupun yang didapat ya, yang ada hubungannya dengan antigen antibody, itu kita lihat kalau innate pada imunitas humoral itu yang bekerja adalah komplement dan neutrofil. Kalau pada seluler itu adalah makrofag dan sel NK. Kalau yang didapat untuk humoralnya adalah sel B dan antibodi. Sedangkan pada seluler yang didapatnya itu adalah sel T pembantu atau helper T cell dan sel T sitotosik ya. Jadi sel T helper ini contohnya ada T helper 1, T helper 2. Biasanya kalau T helper 1 itu dia berespon terhadap virus-virus ya. Tetapi kalau T helper 2 itu biasanya yang ada hubungannya dengan hipersensitivitas ya. Nah, sekarang perbedaannya antara innate dan imun dari adaptif ya. Tadi sudah disampaikan bahwa intinya untuk komponen-komponennya juga berbeda. Kalau kalau imunitas bawaan itu ada hubungannya dengan sel dendrit, makrofag, sel NK, komplement, neutrofil, sel mast ya. Tapi kalau yang imunitas adaptif itu ada hubungannya dengan antibodi ya, antibodi sel B ya, kemudian sel T ya. Ini yang merupakan rangkuman dari yang tabel sebelumnya. Nah, terus kemudian ini adalah kerja dari misalnya ada antigen yang masuk. Ada antigen yang masuk ya, itu kalau misalnya antigen itu tidak dapat dikenali, jadi begitu antigen masuk itu langsung pertama akan direspon oleh imunitas bawaan dulu.
Nah, setelah imunitas bawaan itu antigen kalau misalnya tidak dapat dikenali maka tidak dapat melaju ke respon adaptif. Ya. Jadi ini akan dikenalin dulu. Kalau misalnya antigennya bisa dikenali maka akan respon yang berubah adalah imun yang adaptif. Ya. Jadi dia akan melakukan evaluasi terhadap struktur antigennya seperti apa ya, kemudian dikenali ya, kemudian dia akan melakukan clonal expansion ya pada limfosit, kemudian dia akan mengingatnya memori ya. Nah, kalau nanti suatu saat ada mikroorganisme yang sama, dia sudah dapat mengeluarkan antibodi yang banyak, kemudian dia akan dapat menyerang mikroorganisme tersebut ya. Nah, itu. Jadi kalau yang innate itu dia tidak mengenal siapapun, pokoknya ya apapun yang masuk dia lawan, itu kalau yang innate ya. Tapi kalau yang adaptif itu harus dia kenal dulu. Nah, kalau yang respon innate itu adalah dia responnya sangat cepat ya, lebih cepat dibandingkan dengan yang adaptif. Karena kenapa? Jadi dia harus kenal dulu ya, dia harus kenal dulu, kemudian dia harus diikat dulu ya harus diikat dengan reseptornya ya. Jadi ada suatu pengaturan tertentu. Nah, baru dia akan masukkan ke dalam memorinya. Jadi makanya untuk adaptive respon itu dia lebih lama sifatnya ya. Nah, kalau yang innate respon itu yang bawaan dia lebih cepat responnya karena apa? Ya dia langsung begitu ada mikroorganisme langsung dia lakukan fagositosis ya. Kemudian aktivitas-aktivitas terkait dengan mikrofag, makrofag ya, sel NK dan lain sebagainya dia langsung akan bekerja. Nah, kemudian yang imun adaptif. Ya, imun adaptif yang sudah tadi disampaikan itu ada dua, imun humoral dan imun seluler. Humoral teman-teman harus ingat dia akan dikembangkan dari limfosit B. Ya, limfosit B. Nah, dia biasanya antigennya dia dapat bereaksi terhadap antigen yang bebas ya. Dia bebas. Terus kemudian dia juga dapat bereaksi terhadap hipersensitivitas tipe 1, 2, dan 3. Kecuali yang 4. Kalau yang 4 itu dia akan ke seluler. Ya, karena apa? Dia akan berkembang dari limfosit T. Ya. Jadi dia dapat mengenal hanya protein antigen saja. Ya, tidak ada polisakaridanya, tidak mengandung fosfolipid dan lain sebagainya. Nah, imunitas seluler ini ya, dia begitu ada antigen yang datang, itu dia akan dikenali, kemudian akan dipresentasikan ya oleh antigen presenting cell atau APC ya dengan molekul MHC kelas 1 atau kelas 2. Misalnya adalah ada bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Nah, terus biasanya ini imunitas seluler ini dia menyebabkan atau bekerja pada hipersensitivitas tipe 4 atau hipersensitivitas tipe 4 itu yang terkait dengan proses alergi ya. Nah, terus kemudian dia juga akan bekerja pada penolakan organ ya atau transplantasi organ, itu biasanya yang bekerja adalah cellular mediated immunities ya. Kalau yang humoral tadi adalah hipersensitivitas tipe 1, 2, dan 3. Nah, terus kemudian ini pada saat ada beberapa hal pemain seluler di dalam sistem imun ya, itu adalah imun bawaan itu akan melakukan absonisasi, kemudian melisiskan patogen dengan cara kemoktasis,
kemudian dengan cara ada respon inflamasi dan aktivasi dari sel. Kemudian setelah itu baru dilakukan apoptosis oleh apoptosis sel yang sudah berikatan dengan antigen tersebut akan dilakukan apoptosis atau bunuh diri atau dihancurkan. Nah, tapi kalau yang imun adaptif itu dia akan meningkatkan memori dulu, ya. Memori dulu akan ditingkatkan, kemudian dia akan bereaksi, ya. Kemudian dia akan memicu respon dari sel T, ya. Makanya imun adaptif dia lebih lambat. Nah, ini adalah gambar contoh adalah respon imun bawaan yang ada di kulit, baik itu ada patogen, kemudian radiasi ultraviolet ataupun iritan apapun, ya, masuk ke dalam kulit kita, dia akan ada respon antimikrobal di dalam kulit, ya. Dia akan melawan kulit kita, ya. Kemudian dia akan melanjutkan ke respon inflamasi kalau memang dia akan berlanjut ke proses selanjutnya. Ya, ada respon inflamasi sehingga sitokin-sitokin akan dikeluarkan, kemokin-kemokin akan dikeluarkan. Nah, baru akan berespon terhadap adaptif pada saat dengan cara aktivasi sel T. Nah, ini adalah cara innate imun pada saat melakukan fagositosis, ya. Nah, ini bakteri akan akan dimasukkan ke dalam lubangnya yang disebut dengan pseudopodia, ya. Kemudian dia akan dimakan, ya. Kemudian dia akan dihancurkan, ya. Terus baru dia akan dikeluarkan dari sel. Itu proses dari fagositosis. Kalau kita simpulkan dari perbandingan adaptif dan innate adaptif, dari responnya kalau innate itu dia lebih cepat karena dia berjam, hitungannya jam, tapi kalau adaptif adalah hitungannya adalah hari. Ya. Nah, kalau spesifitasnya itu innate itu dia maksudnya kerjanya adalah hanya terbatas saja, tapi dia dapat mengenali seluruh mikroorganisme. Dia tidak mengenal mikroorganisme A, B, C, pokoknya semuanya dia lawan, ya. Tapi kalau yang adaptif itu dia butuh waktu untuk meningkatkan respon imunnya dengan cara mengaktifkan baik itu sel B ataupun sel T, gitu, ya. Nah, untuk sel NK, ya, sel NK itu adalah dari leukosit, sel darah putih, yang kalau kita lihat, sel darah putih itu ada yang bergranula dan tidak bergranula. Yang tidak bergranula itu diakhiri dengan yang kata-kata sit, limfosit, monosit, tapi yang bergranula adalah basofil, neutrofil, eosinofil. Yang pil-pil itu adalah yang bergranula, sedangkan yang sit adalah yang tidak bergranula. Nah, sel NK, sel limfosit B dan limfosit T itu berasal dari limfosit. Ya, makanya sel NK itu adalah turunan dari leukosit, tetapi dia lebih ke arah limfosit yang tidak bergranula. Di antara sel darah putih ini yang paling besar adalah yang monosit memang, ya, karena dia nanti akan berkembang menjadi makrofag, ya. Nah, apa sih sel NK? Sel NK itu adalah merupakan tipe dari limfosit yang bersifat sitotoksik, ya, yang dia lebih utamanya itu bekerja pada sistem imun yang bawaan. Apa peran utamanya? Peran utamanya adalah dia melawan tumor, ya, dan sel yang terinfeksi oleh virus. Nah, kemudian selnya itu akan dibunuh dengan cara mengeluarkan protein-protein bergranula, ya, yang disebut perforin dan granzyme, ya.
Nah, kemudian kalau perforin ini sudah dikeluarkan, makanya sel target yang sudah terikat oleh kuman atau virus itu akan mati dengan sendirinya karena dilakukan apoptosis. Jadi teman-teman sudah paham ya, jadi sel NK itu dia termasuk sel limfosit sitotoksik yang bekerja utamanya ada di sel innate. Berperan pada rejeksi atau penolakan tumor dan infeksi virus. Ya, dengan cara mengeluarkan perforin ya. Protein perforin yang dia protein bergranul kecil-kecil. Nah, kemudian dia nanti akan menyebabkan sel target itu ya sel yang sudah berikatan dengan virus tadi itu akan mati akibat dari perforin yang sudah dikeluarkan oleh sel NK. Nah, dengan tadi disampaikan sel NK itu akan bekerja pada sel virus. Dia seperti apa bekerjanya? Dia akan memblocking ya atau menghambat replikasi virus, penggandaan virus. Ya. Terus kemudian dia akan meningkatkan terjadinya proses inflamasi. Ya. Dia akan meningkatkan terjadinya proses inflamasi pada jaringan yang sudah terinfeksi. Seperti mengeluarkan apa? Interleukin, misalnya interleukin 2, 12, 15, dan interferon gamma. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian sel NK ini juga akan membunuh sel tumor. Ya, mereka akan mengenal ya sel tumor yang datang dan mengekspresikannya ke MHC kelas 1. Bahwa MHC itu adalah Mayor Histocompatibility Complex kelas 1. Karena ada yang kelas 2 ya. Biasanya kelas 2 itu yang berekspresi terhadap alergi. Nah, terus kemudian untuk yang sel NK ini dia akan bisa juga bekerja dua-duanya ya, baik itu sel innate ataupun sel adaptif, tetapi dia lebih mayornya, lebih umumnya adalah bekerja perannya banyak di innate. Tapi tidak memungkinkan juga dia berperan juga pada respon imun yang adaptif ya. Jadi dia akan sebelum akan aktivasi sel T dan sel B itu sel NK yang pada respon imun adaptif itu akan ditingkatkan aktivasinya. Nah, ini sel NK ya, sel NK ini produksinya akan sangat meningkat tajam saat ada infeksi virus masuk gitu ya. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana fungsi sel NK terhadap infeksi virus hepatitis C. Ya, dia akan mengeluarkan interleukin ya, dia akan mengeluarkan zat-zat, terus kemudian dia akan menurunkan produksi sitokin antiviral ya. Jadi sel NK itu mempunyai sitokin atau sel sitotoksik tadi seperti interleukin 2, 12, 18 itu merupakan interleukin antiviral untuk melawan virus yang masuk. Nah, itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan sebagai pengantar untuk part 1. Kita akan lanjutkan pada part 2. Nanti untuk part ini apabila ada yang teman-teman masih mau tanyakan, silahkan kita diskusikan dalam sesi forum. Silakan teman-teman aktif di dalam sesi forum sehingga proses pembelajaran ini bisa lebih efektif ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.